Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saya mau ngecek suara saya gimana? Terdengar Ustaz, alhamdulillah terdengar. Ya, jazakumullah. Materi kita pada malam hari ini adalah hubungan fikih, usul fikih dan qawaidul fikih. Nah, di sini saya masukkan qawaidul fikih sekalian supaya kita lebih luas ya pembahasannya. Seperti kemarin, al-fiqih itu artinya adalah secara etimologis al-fahmu, yaitu kefahaman. Tetapi secara terminologis, ya, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah atau praktis yang diambil min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang terperinci. Ya. Itu definisinya. Jadi dia mengambil tentang hukum-hukum syar'i yang itu amaliyah, praktek ya, misalkan tentang sholat ya, toharoh, sholat, puasa, haji, sedekah, zakat ya, atau tentang hal-hal lain, misalkan tentang berperang, tentang makan, tentang masuk kamar mandi dan lain-lainnya. Maka ilmu fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum syariah yang berhubungan dengan semua tingkah laku manusia, baik dalam ucapan dan tingkah laku, karena di dalam ilmu fikih itu membahas semua aturan-aturan hukum syariah seperti halal haram, mubah, makruh, haram. Seperti contoh hukum sholat, syarat sahnya sholat dan rukun sholat itu dipelajari dalam ilmu fikih dan masih banyak contoh-contoh lain di dalamnya. Sedangkan usul fikih adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhusil lati yutawassalu biha ila istifadihil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi usul fikih adalah ilmu tentang qawaid, tentang kaidah-kaidah
wal buhus, yaitu pembahasan-pembahasan, allati yutawassalu biha, yang itu dipakai untuk menghubungkan atau menemukan istifadihil ahkam, ya, yaitu hukum-hukum asyariyah al-amaliyah, hukum-hukum syar'i yang amaliyah, al-muktasabu, yang diperoleh min adillatiha, dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Dari Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fikih. Nah, jadi untuk usul fikih ini lebih dalam lagi, dia menjadi pondasi bagi fikih. Ilmu usul fikih ada sebelum adanya fikih. Ya, jadi fikih itu adalah buahnya, usul fikih itu yang menjadi dasar atau akarnya atau pondasinya. Karena usul fikih adalah pondasi bagi ilmu fikih untuk menetapkan suatu hukum yang belum bisa terselesaikan atau belum bisa terpecahkan. Seperti contoh dalam kitab fikih disebutkan sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Maka wajibnya melakukan sholat itu disebut hukum syara' atau hukum fikih. Sedangkan definisi wajib adalah mendapatkan pahala jika dikerjakan dan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Nah, ini masuk dalam pembahasan usul fikih. Nah, nanti dalam kaidah fikih, maka kaidah fikih itu menghubungkan antara sholat 5 waktu, mengapa dia wajib, yaitu qawaidul fikih. Lebih jelasnya contohnya, 1 hukum fikih. Ya. Contohnya hukum fikih adalah sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, apa hukum sholat 5 waktu? Yaitu wajib. Kalau di dalam usul fikih itu tanya wajib itu apa? Nah maka dijawab, al-wajibu adalah ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah satu perkara yang mendapatkan pahala apabila dilakukan dan mendapat siksa atau dosa apabila ditinggalkan. Maka ketika seseorang menyebut sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka seseorang itu dapat pahala kalau dia menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi sebaliknya, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka hukumnya adalah dosa. Ya. Dia dapat pahala kalau menjalankan sholat 5 waktu, dia mendapat dosa kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Sedangkan kaidah fikihnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Dalil syaraknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ini dilihat dari nomor 1, 2, 3, 4, dibalik bisa. Misalkan kita mengatakan dalil syaraknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini hukumnya apa salat ini? Karena ayatnya berbunyi perintah, tegakkan, ya, tegakkanlah salat. Nah, ini dimulai dari nomor 4 ini. Ayatnya tegakkanlah salat. Hukumnya apa? Masuk ke nomor 3, kaidah fikihnya. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Ini kan perintah ini, tegakkan sholat. Berarti dia hukumnya wajib. Ya. Wajib itu apa? Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi
wa yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu suatu perkara yang mendapatkan pahala apabila dilakukan dan mendapat siksa atau dosa apabila ditinggalkan. Nah, sehingga sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi bisa bedakan ya fikihnya gitu. Fikihnya wajib. Ya, makanya berbicara fikih ya kita hanya berbicara tentang hukum. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Ya. Tetapi mengapa, bagaimana caranya, bagaimana dalilnya, bagaimana kaidahnya, kok dia menjadi wajib? Nah, itu kita berbicara tentang usul fikih dan kaidah fikih. Kita buat bagan-bagannya, sholat 5 waktu. Ya, jadi input mengapa dan bagaimana hukumnya. Ya, itu diolah di situ, maka keluarlah outputnya wajib. Ya. Sholat 5 waktu itu yang disebut dengan praktek amaliyah. Ya. Praktek kegiatan kita, yaitu sholat 5 waktu. Ya, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya. Mengapa dan bagaimana hukumnya itu lewat usul fikih dan kaidah fikih. Kok bisa? Itu apa itu hukumnya? Maka dari situ keluarlah wajib, itu hukum fikih. Kalau kita orang awam, maka kita bawah langsung atas. Hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Cuman gitu aja. Tetapi kalau kita lebih meningkat, mengapa hukum sholat 5 waktu atau apa hukumnya sholat 5 waktu, bagaimana? Maka harus pakai usul fikih dan kaidah fikih yang diambil dari dalil-dalil syara. Nanti kesimpulan sederhananya, hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Ya, gitu ya. Aku sama masih warak ya? Ya, mau apa? Ya, jadi kesimpulan akhirnya, kesimpulan sederhananya, hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Tapi kalau kita belajar usul fikih dan qawaidul fikih, itu kita ingin bertanya, mengapa sholat 5 waktu kok wajib? Atau bertanya, apa hukumnya sholat 5 waktu beserta dalil-dalilnya? Nah, itu kita berbicara usul fikih dan qawaidul fikih. Ya. Makanya bagi orang awam, ya cukup dia mengikuti fikih dulu. Ya, dia ikutin fikih dulu. Sholat 5 waktu wajib. Ya. Kemudian puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya. Zakat wajib, ya tentu saja bagi yang memenuhi atau bagi yang mampu memenuhi kriteria. Haji juga wajib, ya, dengan syarat juga mampu memenuhi kriterianya. Ya, nah itu kalau kita awam hanya belajar itu dulu. Sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengikuti sholat fardu. Nah itu hukumnya sunnah. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Ya. Nah, kalau kita awam, kita harus mengetahui itu. Ya, ini hukumnya apa? Minum khamr haram. Ya, kan? Berjudi haram. Ya. Berzina haram. Nah, itu kita tahu. Tapi kalau ingin meningkatkan kapasitas ilmu kita, itu ditambah. Kenapa judi itu haram? Dalilnya apa? Ya, bagaimana fikihnya, kaidahnya gimana? Nah, itu lebih meningkat lagi. Nah, kenapa kok kita mempertanyakan gitu? Supaya nanti kalau ada peristiwa-peristiwa yang kemudian mungkin tidak ada nasnya atau peristiwa yang baru, kita bisa menjawab, ya.
kita bisa menjawab kalau ilmu kita meningkat. Misalkan wabah pandemi corona. Bagaimana hukumnya seseorang itu kalau dia sholat Jumat di rumah di saat pandemi ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi kalau kita ngikutin ulama, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Gitu. Nah, makanya ya, nanti ini kita lewati. Kemudian kita lihat contoh-contoh yang lain. Ya. Misalkan syarat sahnya sholat. Hukum sholat 5 waktu itu hukumnya wajib seperti tadi ya. Kemudian ada syarat sahnya, nanti ada syarat wajibnya juga. Ya, ini syarat sahnya sholat itu hukumnya juga menjadi wajib. Kapan? Ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, kalau belum melaksanakan sholat, ya kita nggak jadi wajib. Ya. Syarat sahnya sholat itu ada 5 ini. Pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya. Ini wajib ketika kita menjelang sholat. Ya. Tidak wajib ketika memang tidak menjelang sholat. Ya. Kalau kita mengetahui, boleh. Ya, makanya kemudian ada jadwal abadi ya ketika sholat. Kalau Rasulullah SAW itu di tanah Arab sana mengetahui masuknya waktu sholat, kalau subuh itu sudah kelihatan fajar, batas antara malam dan pagi. Ya. Kalau itu sudah hilang, ya sudah selesai waktu subuhnya. Kalau zuhur itu waktu zawal. Waktu zawal itu adalah ketika matahari tepat di atas kita. Ya. Kemudian dia mulai bergeser ke barat. Tetapi bayang-bayang kita berarti ke timur kan? Mataharinya ke barat, nah itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang itu sejajar atau sama dengan tinggi kita, tinggi benda. Nah, itu waktu zuhur selesai. Waktu asar kapan? Ketika bayang-bayang itu sama dengan tinggi tubuh kita, kemudian lebih sedikit. Nah, itu sudah mulai masuk waktu asar. Ya. Kapankah berakhirnya? Berakhirnya adalah menjelang warna merah di sebelah barat sana. Ya. Maghrib itu ketika nampak warna merah di sebelah barat, mega berwarna merah sebelah barat. Kapan berakhirnya? Ketika dia sudah hilang, warna mega itu sebelah barat hilang, masuklah waktu Isya. Ya. Masuk waktu Isya. Nah, itu waktu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan perjalanan matahari. Ya. Tetapi kalau kita memakai itu dan tidak tinggal di tanah Arab sana, kadang-kadang kesulitan. Ada mendung, ya kan, hujan, sehingga indikator-indikator waktu itu bisa tidak kelihatan. Apalagi di negara-negara yang ada 4 musim. Ya, apalagi kemudian lebih ke utara lagi atau ke selatan lagi. Tetapi syarat sahnya sholat itu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ya. Kalau dia dihitung secara hisab menjadi jadwal rutin sholat, ya itu boleh. Ya. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Hadas besar, ya. Yang disebut hadas itu sesuatu yang keluar dari tubuh kita, yaitu hadas. Ya, buang air kecil, buang air besar, ya kan? Kemudian berhubungan suami istri, mengeluarkan sperma, mengeluarkan darah, ya, darah haid, ya. Itu hadas. Nah, hadas besar kalau keluar sperma atau darah haid itu hadas besar atau junub. Hadas kecil itu buang air besar, air kecil. Nah, itu harus suci dari itu, harus tahu cara mensucikannya.
dia hukumnya wajib kalau mau sholat. Ya, jadi kita mau sholat 5 waktu misalkan, nah berarti wajib untuk bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, suci dari najis. Ya, suci dari najis. Najis besar itu ya air liur anjing, ya najis besar. Najis ringan itu air seni dari bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan hanya menyusui dari ibunya. Ya, yang lainnya najis sedang. Ya, nah itu wajib itu dibersihkan ketika mau sholat. Ya. Dan yang bersih adalah badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya. Badan, pakaian, kita dijilat anjing, ya harus disucikan. Ya. Kemudian menutup aurat. Ya, menutup aurat itu juga wajib ketika mau sholat. Atau ketika di luar. Kalau seandainya kita di kamar mandi, ya enggak. Ya, atau di dalam rumah, ya ada batasan tersendiri. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Ya. Sehingga kaum muslimin harus ngerti kiblatnya, karena itu wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya. Nah ini syarat sahnya sholat. Dia jadi wajib hukumnya ketika kita mau melaksanakan sholat. Ya. Kok bisa? Karena usul fikihnya mengatakan asyurtu, syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa minhu. Syarat itu adalah suatu perkara yang terproses sahnya sesuatu di atasnya. Nah, jadi terprosesnya sahnya sesuatu di atasnya. Jadi sholat kita itu nanti sah kalau syaratnya terpenuhi. Gitu. Kalau syarat tadi nggak terpenuhi, ya tidak sah sholat kita itu. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, itu beda. Ya. Tapi kalau 5 ini tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat kita. Misalkan kita tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, itu nggak sah sholat kita. Kita sholat Isya di tengah siang hari, ya, yang harusnya sholat zuhur. Nah, itu nggak sah. Kita tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, nggak sah. Makanya kalau mau sholat, hadas kecil dibersihkan dengan istinja. Ya. Pertama itu istinja terlebih dahulu. Kalau setelah buang air kecil ya harus dibasuh, buang air besar ya harus cebok, ya kan? Setelah itu berwudu, yaitu hadas kecil. Ya. Kalau hadas besar ya harus mandi wajib. Ya. Kalau enggak maka tidak sah sholat kita itu. Ya, orang sholat sampai nangis-nangis ya, kelihatan khusyuk tapi sedang haid. Nah, itu enggak sah sholatnya. Tidak sah karena tidak syarat sahnya itu tidak terpenuhi. Suci dari najis. Ya, kalau kemudian kita tempat sholat kita dijilat oleh anjing, ya berarti nggak suci ya, tempat sholat kita itu. Nah, itu tidak sah sholat kita. Menutup aurat. Ketika kita sholat, aurat kita terbuka, ya tidak sah sholatnya. Ya. Walaupun ada yang kemudian minimalis, ya minimalis karena aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Ya, dia cuma nutup itu aja, ya sah itu. Pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya sah. Tapi itu minimalis. Menghadap kiblat, ya. Jadi kalau kita dari Indonesia ini terus menghadap ke timur, ya itu nggak sah sholat kita. Ya, kecuali darurat atau kita nggak ngerti. Ya. Nah, maka
usul fikih menyarankan itu, bahwa syarat itu adalah perkara yang terproses sahnya sesuatu di atasnya. Ditambah walaisa minhu, tetapi sesuatu itu bukanlah bagian darinya. Jadi wudhu itu bukan bagian dari sholat. Ya, kalau bagian dari sholat namanya rukun. Ya. Tetapi dia syarat. Ya, syarat itu dipenuhi, tetapi dia bukanlah bagian dari ibadah itu sendiri. Kaidah fikih juga menyebutkan gitu, al-mu'allaku bisyarti, ya, bisyurti, yajibu subutuhu inda subutis syarti. Segala hal yang dikaitkan dengan syarat tertentu akan menjadi ketetapan manakala syarat itu terpenuhi. Jadi kalau syarat sah sholat kita terpenuhi, maka sholat itu bisa kita jalankan. Ya, jadi ketetapan karena syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Nah ini yang harus jadi perhatian bagi kita ya. Kaidah fikih ini kelihatannya sederhana. Semua amalan di dalam Islam itu harus memenuhi syarat sahnya. Kalau tidak, ya dia nggak bisa terselenggara. Harus ada syarat sahnya. Jadi, misalkan hukum fikih ya tentang berperang. Nah itu ya harus memenuhi syarat sahnya. Kalau tidak, nggak bisa kita itu berperang. Ya, misalkan perang itu harus kita itu memiliki sebuah wilayah yang di situ ada penduduknya dan mempunyai kemampuan untuk memberikan perlindungan. Kalau tidak ada, ya nggak bisa peperangan itu dilakukan, ya kecuali dengan bentuk yang berbeda. Ya. Kemudian peperangan itu, kalau peperangan terbuka ya, ada kaidahnya ad-dakwah qoblal qital, dakwah sebelum berperang. Jadi kalau tiba-tiba kita memerangi satu kaum, nah itu syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Syarat sahnya tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau sesuatu yang sifatnya individual dalam Islam itu harus ada syarat sahnya, apalagi kalau sifatnya sistemik. Sehingga tidak bisa kok kita itu ada orang pencuri kemudian langsung dipotong tangan dengan mengatasnamakan agama Islam. Syarat sahnya harus terpenuhi dulu. Ya, berapa uang yang diambil itu? Ya, atau berapa harga barang curian itu? Yang kedua, kenapa dia itu mencuri? Yang ketiga, siapa yang menetapkan hukuman itu? Ya. Yang keempat, siapa yang menyaksikan atau saksi-saksi pencurian tersebut? Ya. Nah, jadi ada syaratnya. Ya, syarat itu kalau syaratnya terpenuhi, maka amalannya bisa dijalankan. Contohnya sholat ini, kalau syarat sahnya sholat terpenuhi, maka sholatnya bisa dijalankan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak bisa dijalankan. Ya. Ada juga dalil syaraknya, ya, dalil syariatnya. Misal nomor 1, mengetahui masuknya waktu sholat. Berdasarkan firman Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Sehingga tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktu ataupun setelah keluar waktunya. Ya, kecuali ada halangan, ada rukhsah. Ya. Misalkan kita musafir. Ya, kita musafir, maka kita bisa menjamak sholat kita. Ya. Atau kita punya hajat. Kita bisa menjamak sholat kita. Ya. Kalau musafir, kita bisa mengqadha sholat kita juga. Itu ada sebabnya, ya, ada sebabnya sehingga sholat kita itu belum masuk waktunya. Misalkan sholat zuhur, ya kita jamak dengan asar. Kan belum waktu asar, nah itu boleh. Ya. Karena ada sebabnya.
Atau sudah keluar dari waktunya, ya sholat zuhur kita kerjakan bersamaan dengan sholat asar. Yaitu boleh kalau ada sebabnya. Misalkan musafir. Misalkan ada hajat. Ya, gitu. Tapi kalau belum masuk waktunya, maka itu nggak bisa, sholat itu tidak sah untuk dijalankan. Nah, sehingga perangkat untuk mengetahui masuknya sholat, nah itu harus dimiliki oleh seorang muslim, perangkatnya. Sehingga dia tahu, misalkan masjid-masjid itu memasang jadwal sholat abadi. Atau sekarang ada yang digital itu. Ya, kalau kita nggak mantap, mau lihat langsung matahari, ya boleh. Tapi di Indonesia banyak kelemahannya karena mendung, hujan, ya cuaca itu. Atau berawan, dan lain-lain. Nah, tapi kita harus mempunyai perangkat itu. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu, ya hilang tuh ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, ya. Idza kumtum ila shalah, kalau kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ya, ilal marafiq, sampai dengan siku. Ya, itu ini dalil-dalil syaraknya. Ya. Wamsahu, dan sapulah biru'usikum, ya, sapulah kepala kamu, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, tapi kalau kamu junub maka mandilah. Dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ya, Allah tidak menerima sholat seseorang yang dikerjakan tanpa bersuci. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Nah, jadi ini dalil syaraknya, ya, dalil syaraknya yang tadi disebutkan itu menjadi syarat. Ya, syarat itu menyebabkan amaliyah itu boleh dilakukan atau tidak. Nanti menjadi sah atau tidak amaliyah itu. Ya. Sekalian juga ini perangkat untuk bersuci ya harus disiapkan. Kalau masjid, ya itu harus disiapkan perangkat untuk bersuci. Saya secara pribadi setuju kalau jalan keluar dari kamar mandi di masjid itu diberi air. Lebih baik kalau mengalir atau kira-kira diukur 1 kula. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat orang siapa saja boleh masuk ke situ. Di antaranya masuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi sendiri alangkah baiknya dikasih sandal dan tulisan, pakailah sandal ini, ya kan, masuk kamar mandi, keluar, ya, sandal dilepas, sebelumnya kaki dibasuh dulu. Kemudian dia keluar melewati air itu. Kenapa kok setuju ada sholat? Bukan karena mazhab ini, mazhab itu, tetapi setiap orang kita nggak ngerti kapasitas ilmu dan kedisiplinannya. Maka ketika dia di kamar mandi, kita nggak ngerti dia itu berhati-hati nggak terhadap najis air seni, ya kan? Kemudian buang air besar. Nah, kita nggak ngerti. Apakah dia membasuh dengan baik? Setelah itu dia keluar. Setelah keluar, dia masuk ke masjid. Masuk ke tempat sholat. Ya. Dan itu kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Ya, apalagi menanyakan sudah dibasuh atau belum. Ya. Nah, sehingga kalau dikasih air yang mengalir atau air yang kira-kira 2 kolah ya. Ya. Itu maksudnya 2 kolah itu ya diatur supaya orang bisa lewat. Itu otomatis dia membasuh kakinya. Membasuh kakinya, kemudian dia bisa masuk ke masjid dalam keadaan kakinya itu sudah suci. Nah, seperti itu ya. Jadi, fasilitas untuk bersuci mestinya disiapkan. Ya,
atau kita mempunyai fasilitas untuk bersuci. Ya, ada kamar mandi, ada toiletnya. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari najis, ya. Badan, pakaian, tempat sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir," dan pakaianmu bersihkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid," jika datang salah seorang kalian ke masjid, falyuqallib na'laihi, maka hendaklah dia membalik sandalnya, wal yangzur, dan memperhatikan fihima, ya, dua sandalnya itu, fa in ra'a khobasan, ya, kalau kemudian dia melihat najis, fal yamsahhu bil ardi, maka hendaklah dia menggosokkannya dengan tanah. Tsumma liyusalli fihima, kemudian salatlah dia dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Spirit dari hadis ini adalah menghilangkan najis, ya. Tetapi kalau teknis, memang zaman Rasulullah SAW itu masjid lantainya itu dari pasir. Jadi di luar pasir, dalam masjid juga pasir, ya. Dan orang diperbolehkan masuk ke dalam masjid, ya, dengan memakai sandalnya itu, ya. Nah, maka dia harus memperhatikan sandalnya kena najis enggak. Kalau dia kena najis, digosokkan dengan tanah, karena itu mensucikan tanah itu. Ya, itu namanya seperti istinja, ya, atau cepok, ya. Cepok, ya, dibersihkan. Sementara padang pasir itu beda dengan tanah lempung seperti di Indonesia. Tanah lempung yang lembab, yang kadang ada airnya. Tanah lempung yang lembab ada airnya itu menularkan najis. Sementara kalau tanah pasir, padang pasir yang kering, panas, nah itu tidak menularkan najis. Ya. Nah, itu dalil syara'nya. Dalil syara' keempat adalah menutup aurat. Ya, sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan salata haidin illa bi himarin. Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah haid, artinya ini wanita yang sudah balik, ya. Illa, kecuali bihimarin, menggunakan penutup kepala atau jilbab, yaitu menutup aurat. Jadi Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang sudah balik kecuali dia menutup auratnya. Aurat perempuan kalau menurut Imam Syafi'i ketika sholat dan imam-imam lain, ya, itu adalah muka dan telapak tangan, ya, antara pergelangan ke atas ini boleh kelihatan. Ya. Kalau Imam Syafi'i di luar sholat itu aurat wanita itu seluruh tubuh. Ya, maka Imam Syafi'i itu mazhabnya adalah pakai cadar. Ya. Sedangkan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Syu'aib radhiyallahu anhum, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu', ma bainal surrati warrukbati auratun. Antara pusar dan lutut adalah aurat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Nah, jadi aurat laki-laki adalah bainas surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Ya. Kalau seperti tadi yang saya sampaikan kita minimalis, ya boleh, itu sudah menutup aurat. Ya. Makanya belajar fikih itu kadang bukan belajar rasa, ya, ini boleh tidak, ya. Nah, nanti kalau belajar akhlak beda lagi, ya. Nah, ini belajar fikih itu boleh, ya. Tapi kalau belajar akhlak, ya masa kita madhep Allah Subhanahu wa taala hanya menutup tubuh kita antara pusar dan lutut. Ya, apa enggak ada pakaian di rumah itu. Nah, ini syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah sholat kita itu. Sehingga kita harus menyiapkan perangkat untuk menutup aurat ketika sholat. Ya. Bagi wanita, ya, kalau di Indonesia masjid-masjid ada rukuh gitu, ya. Tapi sarung enggak ada. Ya.
Bagi laki-laki, ya menutup aurat juga harus disiapkan. Kita menutup aurat. Nah, sebenarnya menutup aurat itu di luar sholat dan di dalam sholat. Makanya ketika kita sudah menutup aurat di luar sholat, ketika sholat, ya tinggal sholat aja. Ya, asal sudah wudhu, asal suci dari hadas dan najis, suci dari itu ya. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram ketika sholat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkan wajahmu ke sana ketika kita sholat. Ya. Makanya kiblat itu bukan barat. Ya, kalau orang Indonesia kan menghadap ke barat. Enggak, mestinya menghadap ke kiblat. Karena baratnya Indonesia itu kalau kiblat geser sedikit ke utara. Ya. Nah, ini kita harus menyiapkan perangkat untuk mengetahui kiblat. Kalau kita ini musafir, sholat di sembarang tempat, ya kalau orang Arab sana ya di padang pasir, ketika lagi perjalanan masuk waktu sholat ya tinggal menggelar sajadah atau tikar langsung sholat menghadap kiblat. Ya. Nah itu bisa kemudian memperkirakan kira-kira kiblatnya mana. Tetapi betapa indahnya kalau kita itu akurat ya. Bukan berarti kemudian kalau enggak ini membatalkan sholat. Enggak, kira-kira kita menghadap kiblat. Ya. Tetapi kira-kira ini kan kita punya perangkat ya. Kalau kita mobile kan ada kompas. Ya. Tapi kalau tempat-tempat yang permanen, misalkan di rumah, atau di masjid, atau di kantor, nah mestinya dihitung secara akurat. Ya. Kemana arah kiblatnya. Ya, sehingga melencengnya itu tidak terlalu jauh, dan itu sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah akurat mengukurnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza kumta ila sholati fa asbi'il wudu'a tsumma staqbilil qiblata." Jika kamu hendak sholat, maka fa asbi'il wudu, maka wudu'lah dengan sempurna. Tsumma istaqbilil qiblata. Kemudian hadapkan ya, dirimu, wajahmu ke arah kiblat yang muttafaqun alaih. Nah, maka mestinya kita tidak minimalis, ya, tetapi berusaha untuk maksimal. Ya, syarat sah sholat ini terpenuhi, ya, sehingga kita bisa menjalankan sholat kita juga sah. Kemudian ada lagi kaidah lain. Ya. Jika sholat itu hukumnya wajib, tadi kan sudah ya, sholat hukumnya wajib. Kemudian syarat sah sholat itu juga wajib. Ya, ketika hendak menjalankan sholat. Jadi orang itu mandi wajib, hukumnya wajib ketika mau sholat. Ya, atau ketika mau beribadah, ya misalkan umroh, haji, atau yang lain. Tetapi kalau orang itu habis junub atau habis haid, ya tidak wajib harus langsung segera mandi, enggak. Ya. Yang menjadikan wajib itu kalau dia hendak melakukan ibadah. Maka syarat itu jadi wajib. Ya. Tapi ada lagi, memenuhi syarat sahnya sholat juga wajib. Ya, kaidahnya apa? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Yang artinya jika sebuah kewajiban tidak sempurna karena sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Contohnya gimana? Nah, supaya mudah mencerna ya. Contohnya, seseorang menjahit sarung yang lubang, itu hukumnya apa? Nah, kalau tanya di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada. Apalagi sarung, apa bahasa Arabnya? Yang pas ya. Tetapi bagaimana hukumnya menjahit sarung yang berlubang? Ternyata hukumnya bisa wajib.
Kenapa menjahit sarung yang berlubang itu hukumnya bisa wajib? Jika sarung tersebut adalah satu-satunya alat untuk menutup aurat ketika sholat. Maka menjahit sarung yang berlubang itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak kita jahit, berarti kita tidak bisa memenuhi syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat nggak terpenuhi, berarti kita tidak bisa menunaikan sholat. Padahal sholat 5 waktu hukumnya wajib. Yang wajib nggak bisa kita kerjakan gara-gara syaratnya nggak terpenuhi. Syarat nggak terpenuhi gara-gara ada yang sesuatu yang tidak menyempurnakannya. Nah, moga-moga bisa dipahami ya. Ini saya buat gambarnya. Sholat itu dalil syaraknya wa aqimus shalah, perintah tegakkan sholat. Ada kaidah fikihnya, al-aslu fil amri lil wujub, hukum perintah itu wajib. Loh, berarti ini tadi perintah untuk sholat, berarti wajib. Usul fikihnya wajib itu adalah sesuatu kalau dia dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maka sholat itu hukumnya fikih adalah wajib. Ya. Kemudian sholat itu harus ada syarat sahnya sholat. Ya. Ada syarat sahnya sholat. Dalil syaratnya, ya tadi sudah kita penuhi ya, menghadap. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat, ya suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat. Ya itu dalil syaratnya ada semua. Kemudian dalam usul fikih dan kaidah fikih menyebutkan kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sehingga memenuhi syarat sahnya sholat, itu hukumnya adalah wajib. Ya. Kemudian ada contoh, yaitu menjahit sarung yang berlubang. Syarat sahnya sholat salah satunya adalah menutup aurat. Alat untuk menutup aurat satu-satunya adalah sarung. Dan sekarang sarung itu berlubang. Sehingga aurat kita tidak bisa tertutup ketika sholat. Ya, maka menjahit sarung yang berlubang itu ada kaidah fikihnya. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban yang tidak bisa ditunaikan oleh sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sehingga menjahit sarung yang berlubang, yang itu adalah sarung satu-satunya untuk menutup aurat ketika dia sholat, hukum menjahit sarungnya adalah hukumnya wajib. Nah, jadi bisa dipahami ya kaidah-kaidah fikih ini. Contoh hukum yang lain sebagai penutup, al-amru ba'dan nahyi yu'idu al-ibahah. Perintah sesudah adanya larangan menunjukkan bahwa hukumnya ibahah, yaitu boleh. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan mubah. Kenapa? Karena sebelumnya dilarang, sekarang diperbolehkan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Ala fazuruha. Sekarang kamu berziarahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kalimat terakhir itu adalah kalimat perintah. Ziarahlah kalian. Ya. Fazuruha. Ziarahlah kalian. Ya. Karena kaidah tadi kan al-aslu fil amril wujub, hukum asal dari perintah itu wajib. Nah, ini berarti wajib? Enggak. Dia adalah boleh. Kenapa boleh? Karena dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Nah, maka hukum ziarah kubur adalah boleh. Boleh itu kalau dalam usul fikih berarti jika dikerjakan tidak berdosa dan tidak berpahala, gitu kan? Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala, nah itu. Ya. Tetapi kalau dia dikerjakan dengan mengikuti sunnah Nabi, maka dia berpahala. Misalkan masuk kubur dengan
mengucapkan salam untuk ahlul kubur, kemudian mendoakan bagi orang yang dikubur, ziarah kubur itu untuk zikrul maut, dan lain-lain, maka ziarah kubur yang nilainya boleh, mubah, itu mendapatkan pahala karena dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Endri Nugroho yang telah menyampaikan materinya. Tadi terkait fikih sholat ya, tadi ada syarat sah sholat di mana perlu kita kuatkan kembali keilmuan kita karena sholat ini adalah ibadah yang sehari-hari kita laksanakan ya. Bisa jadi kita luput dari pengetahuan tentang syarat sah sholat. Ada 5 tadi ya. Yang pertama masuknya waktu sholat, di mana waktu sholat ini sudah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil, kemudian suci dari najis tempatnya, kemudian menutup aurat ya dengan adab dan juga akhlak, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat ya. Kalau di Indonesia itu menghadap barat ya, tapi kalau menghadap kiblat itu kita akan berpikiran Masjidil Haram. Jadi ini kesannya beda sebenarnya. Begitu kepada para jamaah, dimohon untuk bagi yang ingin menanyakan terkait materi usul fikih dan juga tadi terkait sholat bisa via chat ya, bisa menulis via chat atau langsung saja dengan Ustadz Endri untuk menyampaikan pertanyaannya. Open mic ya. Monggo kepada para jamaah. Bentar. Baik, kepada para jamaah, adakah yang ingin bertanya? Ini Ustadz, mungkin ada sedikit. Ini ada Mbak Febri. Nggak bisa chatting. Nggak bisa ngechat. Oh, baik. Silahkan, monggo Mas atau Mbak ini. Pak, Ibu Noni Widiawati, monggo silahkan bisa bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Dulu itu saya pernah kan ketika sholat, itu saya meniatkan menghadap kiblat. Tetapi pada kenyataannya, waktu itu saya tidak menghadap kiblat. Kemudian disampaikan oleh teman, rekan itu, Dek, kamu kok hadapnya situ, salah kayak gitu kan. Nah, ketika memperoleh kejadian yang seperti itu, apakah saya langsung menghadap ke arah kiblat sesuai dengan instruksi yang disampaikan mbak-mbak saya, atau saya tetap melaksanakan sholat jika suatu saat saya mengalami hal yang serupa seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Ya, jelas. terima kasih Mbak Febrianti Noni ya. Jadi di dalam sholat, ketika kita harusnya menghadap kiblat, ternyata kita tidak menghadap kiblat karena ketidaktahuan kita. Nah, kemudian ada teman kita, rekan kita yang mengetahui dan memberi isyarat atau instruksi bahwa kiblat kita salah. Ya. Maka yang kita lakukan adalah merubah arah kiblat. Ya, jadi kita merubah arah kiblat ya dengan melakukan gerakan yang seminimal mungkin. Nah, misalkan jangan tolah-toleh, melokah-melaku ya karena bingung tidak. Ya, pertama pahami instruksi dia dulu bahwa kiblatnya kemana. Ya. Nah, setelah itu yang kedua kita memperhatikan sekeliling kita.
bagaimana kita bisa merubah posisi. Ya, karena kadang-kadang kita sholat di tempat yang sangat sempit, bisa jadi, ya kan. Nah, bagaimana cara kita merubah posisi kita? Atau bisa jadi kita sholat di tempat yang di belakangnya tidak memungkinkan, mungkin, atau di belakang kita itu sudah tanah atau tumpukan apa ya sesuatu. Nah, maka kita memperhitungkan ya lingkungan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru kita melangkah untuk merubah posisi kita sehingga menghadap arah kiblat yang benar. Nah, demikian yang harus kita lakukan ketika kita sholat, kiblatnya keliru, kemudian diingatkan oleh rekan kita. Demikian Mbak Febrianti. Baik, semoga bisa terjawab, nggih, Ibu Febrianti. Baik, kepada para jamaah yang ingin bertanya, ini ada satu pertanyaan, Ustadz. Ini ya izin bertanya, apakah kesempurnaan bacaan menjadi syarat sahnya sholat, Ustadz? Dan bagaimana dengan kesalahan gerakan atau lupa rokaat dengan tidak sadar dan permasalahan teknis perihal sholat lainnya, Ustadz? Ini terkait bacaan, kemudian kesalahan gerakan maupun lupa rokaat. Ya, sebenarnya tadi pelajarannya adalah usul fikih ya, antara fikih dan usul fikih. Nah, yang saya jadikan contoh adalah sholat, karena yang paling mudah ya sholat itu. Bagaimana sholat itu hukumnya wajib ya, kemudian syarat sahnya sholat juga bisa jadi wajib, bahkan menjahit sarung pun bisa wajib. Nah, kalau ini masalah sholat kemudian bacaannya, nah itu harus dirinci dulu ini bacaan yang sebelah mana. Karena di dalam rukun sholat, nah, rukun ini kalau nggak kita penuhi, syarat ya, rukun ini nggak dipenuhi, maka sholat kita juga batal, ya tidak sah. Bacaan apa yang itu sesuai dengan rukun, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka rukun sholatnya itu tidak terpenuhi, dan kemudian berarti tidak sah sholat kita atau batal. Ya. Nah, kalau gerakan, nah saya nggak tahu, harus lebih detail ini gerakan yang mana yang itu keliru atau salah. Kalau gerakan kita itu keliru, kemudian kita menyadarinya, selesai sholat, ya mestinya kita sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau ingatnya kita pas tahiyat, ya jangan salam dulu. Ya, maka kita sujud, kemudian duduk iftiros, sujud lagi, kemudian duduk tahiyat, baru membaca salam. Tetapi kalau kurang rokaatnya, maka ya harus kita tambah. Ya, kalau kemudian kita belum salam, ya ditambah langsung berarti. Tetapi kalau sudah salam, ya kita tambah lagi. Kurang 1 rokaat, maka kita berdiri sholat 1 rokaat. Kemudian sebelum salam, kita melakukan sujud sahwi. Kemudian salam. Yaitu tentang gerakan. Ya, monggo maka baiknya dirinci gerakan yang manakah yang kita itu kurang atau keliru. Ya. Terima kasih. Baik, Ustadz. Untuk sujud sahwinya 2 kali atau 1 kali ya, Ustadz? 2 kali. 2 kali, nggih. Ya, jadi sebelum tahiyat, kalau teringat, maka kita sujud. Kemudian duduk iftiros, seperti duduk di antara 2 sujud itu. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk tahiyat, kemudian salam. Baik, kepada para jamaah, semoga bisa terjawab nih kepada Ibu Wilis ya, tadi menanyakan. Monggo kepada para jamaah lain yang ingin bertanya. Kalau kelebihan rakaatnya gimana, Tat ya? Monggo, Bapak.
Bertanya saya Joko Triraharjo. Kalau kelebihan oh ya, terima kasih Pak Joko. Kalau kelebihan rokaat ya kita tinggal sujud sahwi. Ya, karena nggak bisa dikurangi rokaat itu. Misalkan kita kelebihan 1 rokaat, kemudian dikurangi dengan melakukan sholat gerakan mundur. Nah itu juga nggak bisa. Jadi kalau kelebihan rokaat, maka hanya bisa kemudian sujud sahwi. Terima kasih Tante. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan ya sebagai terakhir kepada para jamaah. Ini izin bertanya Ustadz. Sebelumnya saya pernah mendapat kajian terkait wanita yang ketika haid hari pertama itu keluar ketika melewati waktu sholat. Dan wanita tersebut belum sempat melaksanakan sholat. Misalnya karena tidak disegerakan, maka sholat yang terlalaikan tersebut perlu diganti ketika haid sudah selesai. Mengganti sholat tersebut bagaimana tata caranya dan waktunya kapan, Ustaz? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, yaitu harus dikodok, ya, harus dikodok, harus diganti sholatnya. Ya. Diganti tentu saja yang pertama yaitu selesai kita menjalankan haid kita selesai, kemudian kita mandi wajib, nah kemudian kita mengkodok ya sholat kita. Sebagian menyebutkan tata cara mengkodok sholat itu tidak dilihat waktu sebagaimana waktu sholat, ya jadi dia mengkodok aja. Ya. Sebagian mengatakan mengkodok itu harus sesuai dengan waktu. Ya, misalkan dia misalkan dia sholat isya, dia tidak segera sholat isya, nah kemudian sampai dia kemudian menstruasi sehingga dia nggak bisa sholat isya. Nah, kalau menurut jumhur ulama ya itu adalah mengikuti waktu asalnya. Ya. Mengikuti ini masalah masalah bacaannya. Ya, bacaannya ya tentu saja mengikuti. Kalau sholat zuhur ya disirikan, kalau sholat asar ya sholat isya, maghrib ya dijaharkan. Ya. Kemudian untuk waktu kodok, ya. Untuk waktu kodok itu para ulama tidak mengharuskan misalkan dulu sebelum menstruasi sholat isya, maka sekarang dikodok juga pas harus sholat isya, enggak harus. Maka setelah menstruasi selesai, ya dia kemudian langsung mengkodok sholatnya. Itu ya. Nah demikian cara mengkodok. Kalau ini Ustadz, kalau mengkodoknya itu apakah setiap waktu sholatnya atau bagaimana Ustadz? Setiap waktu sholatnya nggih? Gimana pertanyaannya? Maksudnya tadi kan mengkodok ya dari beberapa hari yang kemudian ditinggalkan. Nah untuk mengkodoknya sendiri ketika waktu sholatnya itu ya Ustaz ya? Dua pendapat itu. Kalau Imam Maliki sama Imam Hambali itu mengkodok sholat itu ya segera. Jadi dia selesai haid, kemudian mandi wajib, nah kemudian segera. Itu didasarkan pada hadis Nabi SAW, man nasiya sholatan
fal yusolli idza dzakaroha. Ya. Barang siapa yang terlupa, dia lupa untuk sholat, maka lakukan ketika dia ingat. Ya. Nah, jadi dari hadis ini maka Imam Hambali sama Imam Malik ya kalau pokoknya kodok itu adalah sesegera mungkin. Ya. Ya. Walaupun imam-imam yang lainnya itu mempunyai pendapat bahwa mengkodok itu sesuai dengan waktu yang dia tinggalkan. Ya. Jadi dia misalkan waktu sholat isya, dia kelupaan waktu haid kemarin, nah maka dia mengkodoknya juga waktu sholat isya. Ya, demikian. Baik, ya, semoga bisa terjawab dengan baik. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon penjelasannya, ini terkait fikih 4 mazhab. Apa yang menyebabkan perbedaan hukum fikih di antara 4 mazhab? Apakah kaidah fikihnya berbeda atau sama Ustaz? Ya, sebenarnya sumber hukum itu tidak berbeda. Karena sumber hukum dari agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka itu tidak berbeda. Kenapa 4 mazhab itu berbeda? Ada kaidah yang menyebutkan taghayyurul fatawa, bitaghayyuril hal, waz zaman, wal makan. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan fatwa itu bisa karena hal-hal persoalan yang dihadapi, kemudian zaman, waktu, dan juga tempat. Walaupun kemudian perbedaan itu terjadi karena banyak faktor. Ya. Faktor yang pertama itu adalah ada yang menafsirkan secara tekstual, ada yang menafsirkan secara kontekstual. Ya, contohnya hadisnya sama. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Fala tusalliyal asr illa fi Bani Quraidzah." Janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Ya. Nah, para sahabat berangkat. Yang jadi persoalan sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidzah sudah masuk waktu asar. Nah, yang satu tekstual bahwa kita sholatnya di perkampungan Bani Quraidzah. Perintah Rasulullah SAW seperti itu. Yang satu kontekstual, mengatakan tadi itu Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya cepat-cepat. Kalau bisa sebelum asar sudah sampai perkampungan Bani Quraidzah. Ya. Nah, akhirnya ada 2 perbedaan. Nah, kemudian ada juga faktor bahasa Arab. Ya. Memahami bahasa Arab, ya memahami kaidah dengan budaya setempat. Misalkan kita itu dari i'tidal ke sujud, maka jangan seperti onta. Nah, seperti onta itu orang Arab aja berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan kaki dulu. Jadi itu aja berbeda pendapat. Ya, jadi dari kaidah bahasa Arab itu juga memiliki tafsir juga. Ya. Cara membaca pun juga bisa menjadikan tafsirnya berbeda. Ya, misalkan la ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ya. Tentang ayat-ayat mutasyabihat itu la ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang bacanya itu berhenti berarti ya nggak ngerti takwilnya kecuali hanya Allah saja takwilnya. Tetapi yang membacanya terus la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan juga orang yang mendalam ilmunya. Kalau ada yang membantah itu harusnya tetap berhenti. Enggak, karena Rasulullah SAW juga mendoakan Ibnu Abbas itu, ya Allah berilah dia ilmu tafsir dan takwil. Ya. Nah, jadi berbeda lagi. Nah, gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan lagi. Ada lagi perbedaan karena masalah
kecenderungan. Misalkan mencium Hajar Aswad. Itu kalau satu sahabat ya, itu menyebutkan jangan berdesak-desakan sampai melukai orang lain. Kenapa? Karena kita la dororo wala diroro, nggak boleh saling memudoroti, ya nggak boleh saling melukai. Tetapi kalau Ibnu Umar itu mengatakan ya silahkan orang berdesak-desakan sampai keluar darah. Kenapa? Karena Hajar Aswad itu adalah tempat di mana hati orang itu terikat dengannya. Maka berdesak-desakan itu biasa. Jadi ada perbedaan juga karena kecenderungan. Ya, jadi nah demikian pula 4 mazhab itu ada perbedaan ya karena ya banyak faktor tadi ya. Di hadisnya sama tetapi memahaminya berbeda bisa. Dalilnya sama tapi kecenderungannya berbeda ya kan. Apalagi kemudian menatap hadis berbeda. Ada hadis yang diterima itu jalurnya dianggap ini sahih, ada yang menganggap ini jalurnya tidak sahih. Nah, sehingga jalur yang tidak benar ini menganggap ini adalah hadis dhaif. Kalau yang menganggap jalurnya ini adalah sikot, terpercaya, ya ini dianggap hadisnya hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Ya. Sehingga Imam Syafi'i itu di dalam mazhabnya menganjurkan untuk sholat tasbih, sholat sunnah tasbih. Tapi Imam Malik, nah itu tidak menganjurkan, ya karena menilai orangnya sudah berbeda, menilai jalurnya berbeda. Ya, nah maka perbedaan itu di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa yang sudah terjadi sejak zaman dulu, namanya ikhtilaf. Ya, perbedaan pendapat. Ya. Nah, tetapi sumbernya tetap sama, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi. Demikian ya. Semoga bisa dipahami ya kepada Bapak Rizali. Ini Ustadz, ini ada pertanyaan dari YouTube ya. Jadi karena live YouTube dan tidak ada peserta yang tidak bisa ikut Zoom. Ini pertanyaannya seperti ini Ustadz. Bagaimana jika terpaksa sholat subuh di kereta? Bagaimana menentukan arah kiblat yang sebelumnya bisa gunakan kompas di smartphone, namun jalan kereta berubah-ubah arahnya? Kira-kira bagaimana ya Ustadz kaidah fikihnya? Ya kalau sholat di kendaraan itu kaidah fikihnya berbeda dengan sholat ketika dia tidak berkendara. Ya. Karena ini kendaraan umum, contohnya kereta, maka kita tidak harus menghadap kiblat. Ya. Sebagian ulama itu mengajarkan sholat untuk menghadap ke arah di mana kereta itu berjalan. Ya, dia mau belok kiri ya kita ikut kiri, kanan ikut kanan. Bahkan kalau goncangan keretanya nggak bisa menyangga tubuh kita, ikut bergerak-gerak, kita nggak bisa, ya dengan duduk. Ya, maka kita sholat, duduk di kursi kita, menghadap ke arah kereta berjalan. Kalau tidak memungkinkan, karena duduk kita menghadap ke belakang, ya, ke arah kereta, dan tidak ada kursi yang longgar untuk itu, tidak ada tempat untuk sholat, ya kita sholat di situ. Menghadap sesuai dengan kursi kita. Ya, karena apa? Kaidahnya itu adalah darurat. Ya, darurat. Ya, ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang. Gitu ya. Baik, semoga bisa terjawab nggih. Jazakallah khairan kepada Ustadz Hendri yang telah menyampaikan materi dan juga memberikan pencerahan ya terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah. Baik, karena mengingat waktu sudah hampir 9:30 ya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan kemudahan dan juga memberikan kita jalan untuk memahami agama dan juga memberikan keikhlasan bisa